yang mempengaruhi hormon insulin. Masih ingat hormon insulin dilepaskan oleh kelenjar pada organ apa? Pankreas, Bu. Ya, insulin dilepaskan pada kelenjar pada organ pankreas. Jadi tentunya kita tidak bisa mempelajari berbagai macam jenis penyakit pada kelenjar endokrin karena tentu keterbatasan waktu. Jadi hari ini saya ingin memfokuskan penyakit pada sistem endokrin. Salah satu contohnya adalah pada pankreas, ya. Oke, ini mungkin saya lewatin aja ya karena sama gitu ya dengan yang kemarin. Nah, jadi langsung ke contoh penyakitnya ya. Salah satu penyakit yang mempengaruhi pada sistem endokrin itu adalah diabetes mellitus. Pasti sudah familiar gitu ya dengan istilah diabetes mellitus atau disingkat DM atau di masyarakat dikenal dengan penyakit gula gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari definisi yang dibuat oleh Perkeni itu ya, diabetes mellitus ini merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, ya, kerja insulin atau keduanya. Jadi di sini kata kuncinya itu adalah hiperglikemi. Ya, hiperglikemi ini artinya adalah kenaikan kadar gula di dalam darah. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus gitu ya, itu ditemukan kalau dicek kadar gula di dalam darahnya itu pasti meningkat ya di atas normal. Nanti kita lihat berapa kadar normal gula atau glukosa di dalam darah. Nah, di sini ada klasifikasi etiologi diabetes mellitus. Nah, jadi diabetes mellitus itu diklasifikasikan ya berdasarkan etiologi atau penyebabnya itu ada 4 ya, ada 4 jenis diabetes mellitus, yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, kemudian diabetes mellitus gestasional, dan diabetes mellitus tipe lain. Jadi ada 4 ya, tipe 1, tipe 2, gestasional, dan tipe lain. Ya, ini harus diingat. Kalau yang tipe 1 itu yang seperti apa? Nah, jadi tipe 1 itu adalah diabetes mellitus yang disebabkan karena destruksi sel beta pankreas. Jadi, di pankreas itu ya yang menghasilkan insulin, yang melepaskan insulin, hormon insulin itu adalah sel beta, ya namanya sel beta pankreas. Nah, jadi sel beta pankreas itu bisa mengalami destruksi. Destruksi itu apa? Destruksi itu apa ya? Kerusakan gitu ya. Kerusakan pada sel beta pankreas yang menghasilkan, yang menyebabkan produksi dari hormon insulin itu menjadi berkurang, ya, atau terganggu. Nah, sehingga nantinya akan menyebabkan defisiensi dari insulin absolut. Nah, kemudian kenapa sih sel beta pankreas itu bisa mengalami destruksi? Kan pertanyaannya seperti itu. Ya, jadi penyebabnya bisa karena autoimun, ya, bisa juga karena idiopatik. Idiopatik itu maksudnya penyebabnya tidak diketahui apa. Nah, jadi itu ada 2 yang menyebabkan diabetes mellitus tipe 1, ya. Yang pertama adalah autoimun, yang kedua idiopatik. Diingat bahwa idiopatik itu maksudnya adalah tidak diketahui apa penyebabnya. Nah, kalau autoimun, mungkin sudah mengenal ya istilah autoimun. Autoimun adalah suatu kondisi di mana sel-sel imun itu
menyerang gitu ya, menyerang sel-sel, menyerang tubuh kita sendiri. Kenapa? Karena pada kondisi autoimun terjadi jumlah sel imun yang berlebih. Ya, sel imun yang berlebih itu nanti akan terdeposit itu maksudnya akan terkumpul di organ-organ tubuh kita. Ya, jadi sel-sel imun yang berlebih itu akan terkumpul, terdeposit di organ-organ tubuh kita. Bisa di pankreas, bisa juga di ginjal, bisa di hati, gitu ya. Kalau di ginjal nanti bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, kalau di sini kita bicara karena masalah DM gitu ya, maka sel-sel imun yang terdeposit di pankreas ya akan menyebabkan destruksi atau kerusakan dari sel beta pankreas, yang mana nantinya akan mengganggu apa? Mengganggu pelepasan dari hormon insulin. Ya, mengganggu pelepasan, mengganggu produksi dari hormon insulin yang mana akan menyebabkan defisiensi insulin. Oke ya. Oke, untuk pembahasan terkait dengan diabetes mellitus tipe 1. Kemudian ada juga diabetes mellitus tipe 2. Nah, di sini bervariasi gitu ya, mulai yang dominan resistensi insulin serta defisiensi insulin relatif sampai yang dominan defek sekresi insulin disertai resistensi insulin. Jadi maksudnya pada diabetes mellitus tipe 2 ini terjadi yang namanya resistensi insulin. Jadi insulin itu tetap diproduksi, tetap dilepaskan ke dalam pembuluh darah, ya. Namun insulin ini tidak mampu mengikat gula, ya, tidak mampu mengikat gula di dalam darah untuk dibawa ke jaringan. Jadi kan kalau gula itu normalnya si insulin ini kerjanya ya mengikat gula kemudian dibawa nih ke dalam sel, ke dalam jaringan yang membutuhkan untuk sebagai sumber energi. Karena sel-sel tubuh kita itu memerlukan glukosa untuk sebagai sumber energi. Ya, metabolisme sel dan lain-lain itu memerlukan glukosa. Nah, pada kondisi diabetes mellitus tipe 2 diketahui terjadi resistensi insulin. Yang mana ya pada kondisi resistensi insulin pankreas ini masih bisa memproduksi insulin, masih bisa melepaskan insulin ke dalam pembuluh darah. Ya, bisa dilepaskan ke dalam pembuluh darah, namun insulin tidak mampu untuk mengikat glukosa untuk dibawa ke dalam sel atau jaringan. Sehingga apa? Sehingga kadar glukosa masih tetap berlebih. Gitu. Makanya kalau pasien DM tipe 2 ketika dicek gula darahnya itu masih tinggi gitu. Tetapi misalnya nih pankreasnya masih baik-baik saja, ya artinya itu bukan diabetes tipe 1 melainkan diabetes tipe 2. Karena insulinnya masih oke, ya masih ada, tapi dia resisten gitu ya, dia nggak bisa nih ngambil kelebihan glukosa di dalam darah. Gitu ya. Namun pada diabetes tipe 2 di sini juga dikatakan gitu ya bahwa bisa juga terjadi sekresi insulin yang berkurang gitu. Juga bisa tetapi lebih banyak yang dilaporkan bahwa pada DM tipe 2 ini lebih terjadi akibat resistensi insulin. Ya, jadi insulin masih dilepaskan namun tidak mampu menarik ya atau membawa glukosa masuk ke dalam
sel atau jaringan karena dia resisten, ya. Jadi kata kuncinya pada diabetes mellitus tipe 2 itu adalah resistensi insulin. Gitu ya. Kalau DM tipe 1 kata kuncinya adalah defisiensi insulin akibat destruksi sel beta pankreas. Jadi jelas ya, pada DM tipe 2 itu pankreasnya tidak rusak. Gitu. Tapi pada diabetes tipe 1 diketahui bahwa ada kerusakan pada sel beta pankreas. Sehingga apa? Sehingga mengakibatkan produksi dan sekresi insulin menjadi terganggu, menjadi berkurang. Gitu ya. Oke, kita lanjut pada diabetes mellitus gestasional ya. Nah, diabetes gestasional ini lebih mudah diingat gitu ya karena dia spesifik gitu. Terjadi pada ibu yang sedang mengandung. Jadi terjadi pada kehamilan. Nah, diabetes yang didiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan di mana sebelum kehamilan tidak didapatkan diabetes. Nah, jadi sebelum seorang wanita itu hamil ya sebelumnya itu dia tidak punya riwayat DM, tidak pernah mengalami DM gitu ya. Nah, namun pada kondisi kehamilan, jadi pada saat hamil, umumnya di trimester kedua atau ketiga, gitu ya, ternyata tiba-tiba mengalami DM gitu. Kadar gula darahnya kok tinggi pada saat mengandung, pada saat hamil. Apakah itu di trimester kedua atau di ketiga kehamilan. Nah, berarti kondisi tersebut itu adalah termasuk ke dalam diabetes mellitus yang gestasional. Ya, jadi mudah diingat. Oh, kalau DM gestasional berarti terjadi pada wanita yang sedang mengalami yang sedang hamil gitu, yang mengalami kehamilan. Bisa terjadi pada di trimester kedua atau ketiga kehamilan, ya. Nanti umumnya kondisi ini akan membaik ketika sudah lahiran, gitu ya. Jadi setelah melahirkan, umumnya kondisi akan membaik. Jadi memang DM-nya ini, diabetes ini terjadi karena masa kehamilan saja, gitu ya. Oke, kemudian kita beralih ke diabetes mellitus tipe lain ya. Jadi di sini kenapa sih tipe lain gitu ya? Karena tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lain. Ada penyebab-penyebab lain di luar dari sel beta pankreas yang mengalami kerusakan, di luar dari resistensi insulin, di luar dari adanya kehamilan. Nah, ada pasien-pasien yang mengalami lonjakan ya atau kenaikan kadar gula darah. Nah, ini masuk ke dalam tipe lain. Apa aja sih gitu ya? Coba yang pertama di sini ada sindrom diabetes monogenik. Nah, ini terjadi pada neonatus ya. Jadi pada neonatus atau bayi-bayi yang baru lahir itu bisa terjadi diabetes gitu. Ini masuk ke dalam diabetes tipe lain atau sindrom diabetes monogenik. Kemudian yang kedua ada penyakit eksokrin pankreas gitu ya. Ada fibrosis kistik dan pankreatitis. Nah, jadi pankreas itu juga bisa mengalami sakit gitu ya, peradangan, namun dia bukan destruksi sel beta pankreasnya. Jadi pankreas, organ pankreas secara keseluruhan itu mengalami peradangan. Nah, istilah medisnya itu adalah pankreatitis. Pankreatitis ini ya bisa terjadi karena prosedur operasi atau pembedahan ya yang melukai pankreas. Jadi kalau misalnya pembedahan organ dalam gitu ya, ini bisa menyebabkan peradangan pada pankreas.
atau dikenal dengan istilah pankreatitis. Nah, pada kondisi peradangan pankreas atau pankreatitis, ini bisa mempengaruhi produksi dari insulin, gitu. Karena kita tahu pokoknya insulin itu dihasilkan oleh pankreas, gitu ya. Jadi ketika pankreas mengalami kerusakan, pankreas mengalami peradangan, maka akan bisa menyebabkan gangguan pada produksi insulin, gitu ya. Sehingga kadar gula bisa meningkat. Nah, namun untuk pankreatitis biasanya ini tidak dalam periode waktu yang panjang. Jadi hanya hitungan bulan saja, nanti kalau diobatin ya bisa sembuh dan sehingga insulinnya akan bisa normal lagi produksinya. Gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga di sini bisa disebabkan oleh obat atau zat kimia, misalnya penggunaan glukokortikoid pada terapi HIV atau setelah transplantasi organ. Ya, jadi sifatnya biasanya tidak lama gitu ya, periodik saja kalau untuk DM tipe lain. Kemudian DM gestasional ini periodik juga, nanti kalau sudah melahirkan maka masa DM-nya gitu akan membaik dengan sendirinya. Namun untuk DM yang tipe 1 dan tipe 2 ini umumnya memang membutuhkan pengobatan secara berkala gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih nilai rujukan klinis untuk membantu penegakan diagnosa pada pasien diabetes mellitus? Jadi di sini untuk pasien yang diabetes mellitus ya untuk menegakkan pasien oh memang ini mengalami DM. Nah, itu harus dilakukan uji tes klinis gitu ya. Biasanya diambil darah gitu ya. Dicek kadar gula darahnya. Kalau diabetes di sini lebih dari 126 ya glukosa darah puasa. Kemudian kalau glukosa darah plasma 2 jam setelah makan atau postprandial lebih dari 200. Itu dikategorikan sebagai diabetes. Ya, jadi kalau jadi ada dua gitu ya untuk menegakkan diagnosa DM. Yang pertama itu menggunakan glukosa darah puasa. Yang kedua menggunakan glukosa darah plasma 2 jam setelah makan. Ya, jadi kalau glukosa darah puasa, gitu ya, itu pasien disuruh puasa dulu sebelum diambil gula darahnya. Diambil biasanya puasa kurang lebih 8 jam puasa baru diambil darah. Baru dicek. Kalau ternyata gula darah puasanya di atas 126 mg per ml, maka diduga pasien mengalami diabetes. Nah, namun kalau glukosa plasma 2 jam setelah makan itu lebih dari 200 mg per ml, nah diduga pasien mengalami diabetes. Jadi kalau yang glukosa darah plasma 2 jam setelah makan itu biasanya pasien disuruh puasa dulu nih 2 jam. Ya. Jadi pasien makan dulu gitu ya. Pasien makan dulu, setelah makan seperti biasa 2 jam berhenti gitu ya, berhenti makan, puasa, baru diambil gula darahnya untuk nanti dicek. Beda ya, jadi kalau glukosa darah puasa ini metodenya pasien puasa dulu 8 jam, tidak makan, tapi boleh minum biasanya, baru diambil darahnya, baru dicek gula darahnya. Kalau yang glukosa plasma 2 jam setelah makan, ini maksudnya adalah pasien disuruh makan dulu, lalu disuruh puasa 2 jam setelah makan. Oke ya, kebayang bedanya seperti apa. Kemudian ada juga prediabetes, di sini 100 sampai 125. Kemudian kalau untuk yang gula darah 2 jam setelah makan ini antara 140 sampai 199.
Normalnya 70-99 dan glukosa darah setelah makan 70 sampai 139. Nah, kemudian di sini ada nih nilai HbA1c. Nah, jadi nilai HbA1c ini dia lebih valid gitu ya untuk menegakkan diagnosa pasien diabetes mellitus. Untuk diabetes lebih dari 6,5, prediabetes 5,7, dan normalnya kurang dari 5,7. Jadi HbA1c ini bisa menilai riwayat 3 bulan ke belakang gitu ya. Jadi nilai HbA1c ini dia lebih valid karena dia bisa menilai sampai 3 bulan ke belakang ya. Oke, jadi untuk penegakan diagnosa pasien DM ya kita bisa lihat nilai dari HbA1c, kemudian glukosa darah puasa dan glukosa plasma 2 jam setelah makan. Ya, namun yang lebih valid di antara ketiga jenis pengujian ini adalah nilai HbA1c. Selanjutnya, di sini adalah patofisiologi DM. Jadi bedanya patofisiologi antara diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Di sini tadi sudah saya singgung di awal bahwa pada pasien DM tipe 1, kata kuncinya di sini. Jadi yang hijau-hijau bulat ini dianalogikan sebagai insulin gitu ya. Yang titik hijau dianalogikan sebagai insulin. Maka pada DM tipe 1, jumlah insulin yang dilepaskan di dalam pembuluh darah itu jumlahnya sedikit. Ya, karena apa? Karena terjadi destruksi sel beta pankreas. Oke. Kemudian pada gambar kedua di sini kita lihat bahwa insulinnya cukup banyak ya yang dilepaskan ke dalam pembuluh darah. Ya, jadi ini dianalogikan sebagai pembuluh darah gitu ya. Yang titik-titik berwarna ungu ini dianalogikan sebagai glukosa. Jadi yang titik ungu ini dianalogikan sebagai glukosa. Nah, pada DM tipe 2 jumlah insulinnya masih cukup banyak, namun dia tidak mampu untuk mengikat glukosa dibawa ke jaringan atau sel. Sehingga apa? Sehingga bisa dilihat kadar glukosanya di sini masih meningkat. Gitu ya. Jadi kata kuncinya untuk DM tipe 2 itu adalah terjadi resistensi insulin. Gitu. Oke, ini sudah selesai. Dan lagi ya. Oke, udah terlihat slide selanjutnya. Udah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Lihat, Ibu. Sudah, Bu. Jadi selanjutnya ini kita membahas terkait sedikit ya tentang
Sebentar ya, sebentar ya. Mohon maaf ya, ada iklan. Nah, jadi kita membahas sedikit ya tentang gimana sih keluhan gitu ya pada pasien DM. Nah, biasanya ada keluhan klasik pada pasien yang mengalami diabetes mellitus itu antara lain adalah poliuria, ya, kemudian polidipsi, polifagi, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Jadi tiba-tiba berat badannya itu menurun secara signifikan gitu ya. Kalau poliuria itu ini banyak kencing gitu ya. Polidipsi banyak minum, polifagi apa? Polifagi ada yang tahu? Ada yang tahu polifagi? Nanti di googling ya. Oke, kemudian ada keluhan lain, antara lain adalah lemah badan, kemudian kesemutan, gatal-gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus pada vulva pada wanita. Jadi kesemutan biasanya pasien yang DM itu ada gangguan pada syaraf-syaraf perifernya. Nah, sehingga itu sering menyebabkan yang menjadi penyebab pasien sering mengalami kesemutan. Oke, selanjutnya tujuan penata laksanaan DM. Jadi ada beberapa tujuan dari penata laksanaan DM. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek. Nah, apa sih tujuannya? Jadi menghilangkan keluhan pada pasien DM, kemudian memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi resiko komplikasi akut. Nah, kemudian ada tujuan jangka panjangnya, yaitu mencegah dan menghambat progresivitas dan penyulit mikroangiopati dan makroangiopati. Dan tujuan akhir pada pengelolaan dari diabetes mellitus tentunya adalah untuk menurunkan angka morbiditas dan juga mortalitas ya dari pasien DM. Oke, di sini kita coba belajar terkait dengan bagaimana sih patogenesis dari diabetes mellitus. Jadi kalau dilihat-lihat nih ada berapa? 11 gitu ya patogenesis dari DM. Yang pertama di sini ya ada pada sel beta pankreas terjadi penurunan sekresi insulin. Ya, jadi di pankreas kita kenal ada sel beta, yang mana sel beta tersebut adalah tergolong kelenjar endokrin, gitu ya, sehingga kelenjar inilah yang menghasilkan hormon insulin, gitu. Nah, pada sel beta pankreas, gitu ya, ketika sekresi insulinnya itu mengalami penurunan, ya, hal ini yang menyebabkan kondisi hiperglikemi, ya. Jadi dilihat aja panahnya di sini, di sini ada gambar sel beta pankreas. Ketika terjadi penurunan sekresi insulin, maka ini terjadi kondisi hiperglikemi, menyebabkan kondisi hiperglikemi, ya. Kemudian yang kedua, ya, jadi di sel organ pankreas itu terdapat juga alfa pankreas. Jadi sel alfa pankreas ini juga sebenarnya masuk ya ke dalam sistem endokrin. Kemarin kalau dilihat di tabel itu kan ada alfa dan beta pankreas. Jadi ketika sel alfa pankreas itu mengalami peningkatan sekresi glukagon ya,
maka hal ini akan menyebabkan kondisi hiperglikemia. Karena glukagon, ya, hormon glukagon itu kan fungsinya adalah untuk meningkatkan atau pembentukan daripada glukosa. Nah, hal inilah yang menyebabkan kondisi hiperglikemia. Jadi kalau hormon glukagonnya itu banyak gitu ya dilepaskan, nah maka hal ini akan menyebabkan kondisi hiperglikemia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi berbeda kerjanya antara sel beta dan sel alfa pankreas. Kalau sel beta pankreas menghasilkan insulin, sel alfa menghasilkan glukagon. Jadi ketika insulinnya, kalau insulin banyak dilepaskan, maka tidak terjadi hiperglikemi. Tetapi kalau glukagon banyak dilepaskan, disekresikan, maka akan terjadi kondisi hiperglikemi. Oke ya, yang kedua sudah. Kemudian yang ketiga, di sini ada sel lemak ya, atau adipos. Jadi ketika sel lemak atau sel adiposa kita itu terjadi peningkatan lipolisis. Lipolisis itu kan artinya pemecahan lemak ya. Jadi ketika lemak dipecah, dilepaskan, itu kan ujung-ujungnya akan membentuk glukosa. Ya, kalau dipecah lemak, dipecah, ujung-ujungnya pasti akan membentuk glukosa. Hal ini akan menyebabkan kondisi hiperglikemia. Ya. Kemudian yang keempat adalah otot. Nah, jadi di sini di otot itu juga menyimpan cadangan glukosa ya. Ketika otot itu mengalami penurunan utilisasi glukosa, maka akan menyebabkan hiperglikemi. Tuh. Jadi di otot itu berkontribusi juga gitu ya pada patogenesis diabetes mellitus apabila terjadi penurunan utilisasi glukosa. Terjadi penurunan penyimpanan glukosa. Gitu ya. Kemudian yang kelima, di hepar, apa sih kontribusinya si hepar ini dalam menyebabkan patogenesis dari DM ya. Jadi di hepar itu diketahui ya bisa meningkatkan produksi glukosa. Ya, jadi di hepar itu bisa terjadi yang namanya produksi glukosa. Makanya obat-obatan DM mungkin dari kalian ada yang pernah kerja di apotik gitu ya. Ada obat yang metformin ya, obat metformin, mungkin pernah dengar. Jadi metformin itu salah satu kerjanya dia adalah menghambat produksi pembentukan gula di hati, di hepar. Salah satu jenis obatnya ada yang mekanisme kerjanya adalah menghambat produksi glukosa di hati. Nah, jadi ketika di hati ini produksi glukosanya mengalami peningkatan, ya tentu akan bisa menyebabkan kondisi hiperglikemi. Kemudian yang keenam ya, di sini otak ya, jadi otak ini juga bisa menyebabkan hiperglikemi apabila terjadi disfungsi neurotransmitter. Jadi otak ini kan memang pusatnya dari saraf-saraf kita gitu ya, ketika ada gangguan pada neurotransmitter, maka ini bisa menyebabkan kondisi hiperglikemi. Kemudian 7 ya, ini ada kolon atau mikrobiota. Jadi abnormal mikrobiota ini maksudnya adalah ada ketidakseimbangan gitu ya, ketidakseimbangan probiotik di dalam tubuh gitu ya, khususnya di sini di dalam kolon. Jadi di dalam usus kita gitu itu terdapatkan bakteri-bakteri gitu ya. Apabila jumlah bakterinya lebih banyak gitu ya, bakteri yang merugikan lebih banyak daripada probiotiknya gitu ya, maka ini bisa menyebabkan kondisi hiperglikemi. Selanjutnya yang ke-8 adalah usus halus. Usus halus ini bisa berkontribusi dalam kondisi hiperglikemia apabila terjadi peningkatan absorpsi glukosa pada usus halus. Oke ya. Jadi ketika ada makanan masuk mengandung glukosa tinggi dan usus halusnya ini banyak sekali gitu ya menyerap glukosa ya, maka akan
bisa menyebabkan kondisi hiperglikemia. Lalu yang ke-9 adalah ginjal. Ginjal ini ketika terjadi peningkatan reabsorpsi dari glukosa, jadi tidak dibuang gitu ya ke urin, maka ya akan menyebabkan glukosa akan tinggi nanti jumlahnya di darah. Kemudian apa lagi? Ke-10 ya, lambung. Jadi ketika lambung ini mengalami percepatan pengosongan lambung gitu ya, maka makanan tadi gitu ya akan cepat masuk ke usus nanti menyerap glukosa dengan cepat, ya kontribusi terhadap kondisi hiperglikemia. Selanjutnya adalah sistem imun, ya jadi kondisi disregulasi atau inflamasi tentunya bisa mempengaruhi dari ini ya, produksi sekresi insulin. Jadi tadi kita sudah mengenal salah satu tipe diabetes mellitus tipe 1 ya, itu adalah autoimun. Nah, jadi autoimun itu adalah masalah pada imunitas tubuh kita. Makanya di sini nomor 11 adanya disregulasi sistem imun ini berkontribusi terhadap hiperglikemi dengan cara merusak gitu ya. Sifatnya dia merusak sel-sel imun yang terdeposit di dalam sel beta pankreas ini menyebabkan kerusakan pada sel beta pankreas. Sehingga apa? Produksi insulin itu menjadi berkurang. Oke, ini adalah gambar ya. Jadi ya ketika ada makanan gitu ya, makanan, berbagai macam makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, apapun itu gitu ya, nanti di dalam tubuh akan dipecah menjadi glukosa gitu ya. Jadi dalam tubuh kita gitu ada hormon yang bertanggung jawab, yang memiliki kerja untuk mengambil nih kelebihan glukosa di dalam darah akibat makanan yang kita makan gitu ya. Jadi ini juga menjadi pengingat gitu ya pada kita bahwa kalau makan gitu ya, sebaiknya makan makanan yang tinggi serat gitu ya, tinggi serat karena tubuh kita itu juga memerlukan waktu gitu ya untuk memecah menjadi glukosa. Kalau serat itu kan dia tidak ada glukosanya gitu ya, jadi tidak memperberat kerja tubuh. Kadang kan kalau kita makan makanan itu terkadang hanya karbo aja, tinggi karbo, udah nasi, kemudian lauknya misalnya apa, bakwan, itu kan tepung semua gitu ya. Kalau makan mihun, lauknya bakwan, itu kan karbo semua gitu ya. Mihun terbuat dari apa? Dari tepung. Tepung apa? Tepung beras, ya. Tepung beras kadang ada tambahan pati, jagung, dan lain sebagainya. Itu karbo banget gitu ya. Tambah lagi bakwan. Bakwan dibuat dari bahan dasarnya tepung. Tepung kemudian digoreng pula. Nah, itu tinggi karbo ya. Kemudian gambar di bawah ini kalau dilihat enak banget ya. Tapi kalau dilihat, dikaji sumbernya gitu ya, ini pancake dari glukosa pasti. Kemudian dairy food kayak susu, keju ya, tepung pasti tidak ketinggalan sebagai bahan dasar pembuatan pancake. Nah, jadi makanan-makanan yang kaya karbohidrat gitu ya, ya sebaiknya tidak terlalu sering, boleh tapi tidak terlalu sering karena kita menjaga juga gitu ya keseimbangan sistem endokrin yang ada di dalam tubuh kita. Kan kita sudah tahu gitu bahwa jangan sampai gitu ya insulin kita mengalami gangguan gitu ya karena insulin ini yang sebagai apa ya? Dia tadi hormon yang bertanggung jawab di dalam mengambil kelebihan glukosa yang ada di dalam tubuh kita untuk menormalkan gitu ya. Kita perlu glukosa, tetapi tentu jangan sampai terlalu banyak ya. Jadi terlalu banyak yang masuk daripada yang keluar gitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan lebih dalam gitu ya terkait dengan resistensi insulin, maknanya itu seperti apa sih gitu. Kalau tadi
di slide-slide sebelumnya, saya hanya menyampaikan bahwa resistensi insulin itu adalah ketika insulin tidak mampu mengikat glukosa untuk masuk ke dalam sel atau jaringan. Tapi sebenarnya ada yang lebih spesifik lagi gitu ya, bahwa ketika resistensi insulin itu adalah terjadi ya menurunnya sensitivitas reseptor insulin terhadap insulin. Nah, apa nih maksudnya? Jadi saat glukosa darah tinggi gitu ya, tubuh kita itu kan mensekresikan insulin gitu ya. Glukosa darah tinggi kenapa? Karena kita makannya banyak gitu ya. Nah, tubuh mensekresikan insulin akibat makanan yang terlalu banyak kita makan ke dalam perut gitu. Nah, lalu hipotalamus gitu ya memerintahkan kelenjar pituitari, kemudian kelenjar pituitari menghasilkan hormon untuk memerintahkan pankreas, oke lepaskan insulin. Nah, normalnya insulin itu seharusnya berikatan dengan reseptornya, namanya tirosin kinase. Nah, ikatan antara insulin dengan tirosin kinase ini bekerja untuk mengaktifasi GLUT4 ya. GLUT4 itu adalah suatu transporter yang berperan untuk memasukkan glukosa ke dalam jaringan atau sel. Nah, pada saat kondisi pasien diabetes mellitus ya hal ini ya ini tidak terjadi gitu. Oke ya. Jadi yang di kotak ini menjelaskan kondisi normalnya ketika ada makanan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ketika ada makanan masuk nih ke dalam tubuh kita nih, makanan yang enak-enak, yang tinggi karbohidrat gitu ya. Nah, ini tubuh kita normalnya, ingat ya, normalnya mensekresikan insulin. Ya, si sel beta pankreas kita ya, kelenjar endokrin kita itu menghasilkan yang namanya hormon insulin. Normalnya lagi, si insulin hormon itu seharusnya berikatan dengan reseptornya. Namanya tirosin kinase. Ya, jadi reseptor tirosin kinase. Kemudian, untuk apa sih insulin itu berikatan dengan reseptor tirosin kinase? Tujuannya adalah untuk mengaktifasi yang namanya GLUT4. Oke, GLUT4 ini apa? Nah, GLUT4 ini adalah transporter yang berperan untuk memasukkan glukosa ke dalam jaringan atau sel. Gitu ya. Normalnya seperti ini. Nah, pada saat kondisi pasien diabetes mellitus, kondisi normal ini itu tidak terjadi. Makanya disebut dengan istilah resistensi insulin, yaitu menurunnya sensitivitas reseptor insulin terhadap insulin. Siapa reseptor insulin itu? Ya, si ini, tirosin kinase. Oke ya. Jadi yang resistensi itu insulinnya. Itu ya, resistensi insulin. Jadi insulin itu punya reseptor namanya tirosin kinase. Gitu ya. Jadi pada saat kondisi pasien diabetes mellitus, sensitivitas reseptor insulin, sensitivitas tirosin kinase terhadap hormon insulin itu berkurang. Itu menurun. Akibatnya, si GLUT4 suatu transporter yang berperan untuk membawa glukosa ke dalam jaringan atau sel itu tidak bisa teraktivasi. Jadi itu rangkaian peristiwanya seperti itu ya. Sedikit panjangnya seperti itu. Kalau tadi di awal saya hanya mention bahwa insulin tidak bisa membawa glukosa masuk, tapi ternyata ada lagi nih yang berperan. Di balik itu ada yang namanya GLUT4, dia sebagai transporter. Ya, jadi kan glukosa itu agak besar gitu ya molekulnya. Maka perlu suatu transporter untuk membawa si glukosa untuk masuk gitu ya ke dalam jaringan atau sel. Jadi ingat ya, tidak serta-merta insulin itu membawa glukosa karena tidak bisa. Ukuran molekul dari glukosa itu cukup besar sehingga diperlukan yang namanya transporter.
gitu ya, sebagai pembawa glukosa untuk masuk ke dalam sel atau jaringan. Untuk apa sih dibawa gitu ya? Untuk membantu proses metabolisme yang terjadi di dalam sel atau jaringan. Ya, kita sangat perlu glukosa sebagai sumber energi, gitu ya. Oke, jadi di sini ada poin penting, kapan sih ya diperlukan terapi farmakologi, gitu ya. Umumnya kalau pasien yang didiagnosa diabetes gitu ya, nah tidak serta-merta langsung mendapatkan pengobatan gitu ya, pengobatan terapi farmakologi. Jadi umumnya itu disarankan gitu ya, disarankan untuk melakukan pola hidup yang baik, diet gitu ya, dan juga latihan. Latihan olahraga gitu maksudnya. Jadi jaga makan dan juga olahraga. Nah, jadi ketika dalam periode 3 bulan gitu ya, 3 bulan diet dan olahraga, tapi ternyata kadar glukosanya itu masih tidak bisa terkontrol, nah barulah di situ dilakukan terapi secara farmakologi. Jadi dengan obat-obatan gitu ya. Jadi pertama kali didiagnosa kalau rekomendasi dari American Diabetes Association sebaiknya tidak langsung gitu loh dikasih obat-obatan, melainkan dicoba dulu 3 bulan gitu ya, periode 3 bulan dicoba dengan diet dan juga exercise. Kalau ternyata tidak bisa mengontrol kadar glukosanya di dalam darah, maka barulah memang sudah diperlukan untuk terapi farmakologi. Itu maksudnya ya. Nah, di sini ada obat antihiperglikemik oral, jadi ada 10 gitu ya, ada 10 golongan obat, ada sulfonylurea, meglitinib, metformin, thiazolidinedion, ada alpha-glucosidase inhibitor, ada dipeptilpeptidase 4 inhibitor, bile acid sequestran, ada dopamin agonis, kemudian ada SGLT2 inhibitor, dan ada GLP1 reseptor antagonis. Ya, jadi ada banyak gitu ya untuk pengobatan diabetes mellitus, ada 10 golongan ini untuk pasien yang mendapatkan obat anti-hiperglikemik secara oral ya, tapi ada juga nih pasien DM tipe 1 biasanya mendapatkan insulin ya, insulin dari luar jadi diinjek biasanya secara subkutan. Nah, itu tidak mendapatkan yang oral gitu ya. Jadi untuk pengobatannya ada yang pakai insulin langsung disuntikan ke dalam tubuh, dan ada juga yang obat diminum secara oral. Kalau secara oral secara umum di sini ada 10 nih, ada 10 golongan. Nah, namun karena kalau untuk pembahasan mata kuliah biomedis, kita tidak mengkaji terkait dengan target kerja obatnya ya. Jadi kebetulan karena saya juga mengampu mata kuliah farmakologi ya, jadi memang saya biasanya kita lebih ngebahas tentang target kerja obat gitu ya. Jadi masing-masing golongan ini nanti akan dibahas gitu ya. Nih sulfonylurea kerjanya di mana, ini saya lihat-lihat kan sekilas ya. Kemudian ini meglitinib, apa sih maksudnya biguanid, nah di mana kerjanya, tapi ini nanti akan dibahas di farmakologi 2 ya. Kalau nanti ketemu ya dengan saya mungkin nanti kita akan banyak berbicara tentang target aksi masing-masing obat, gimana sih kontribusinya si obat ini dalam menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh ya. Namun karena ini kita bertemu di mata kuliah biomedis, jadi pembahasannya memang hanya seputar patofisiologi, patogenesis, klasifikasi, dan manifestasi klinis dari suatu penyakit. Cukup sampai di situ aja ya. Oke, jadi ini mungkin sudah cukup pembahasannya. Ada yang ingin ditanyakan
terkait dengan diabetes mellitus? Ya, jadi untuk gangguan sistem endokrin ya, tentunya sekali lagi sangat banyak ya. Jadi saya khawatirnya karena di sini saya hanya menjelaskan diabetes, nanti kalian taunya oh gangguan endokrin hanya diabetes saja. Nah, padahal tidak gitu ya. Jadi gangguan endokrin pada penyakit endokrin itu tidak hanya diabetes. Diabetes hanya salah satu contoh yang terjadi pada kelenjar endokrin pada bagian sel beta pankreas. Kalau di tiroid misalnya, kemarin kita kenal ada kelenjar tiroid ya. Nah, itu juga ada gangguannya, ada hipertiroid dan hipotiroid. Hipertiroid artinya terlalu banyak gitu ya kelenjar, terlalu banyak hormon tiroid yang dilepaskan. Kalau hipotiroid artinya terlalu sedikit gitu, terlalu sedikit hormon tiroid yang dilepaskan. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk DM sekali lagi hanya sebagai salah satu contoh gangguan pada penyakit di sistem endokrin saja. Untuk obat-obatannya ada 10 golongan, mungkin cukup sampai di sini aja ya. Ada 10 golongan untuk obat anti hiperglikemik yang diberikan secara oral, ya. Tentunya masing-masing golongan obat ini ya, ini jadi golongan obat ini ya, tentunya memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda, target aksi yang berbeda-beda yang berkontribusi dalam penurunan kadar glukosa di dalam darah. Nanti akan lebih dipelajari di mata kuliah farmakologi 2. Kemudian terapi farmakologinya tidak serta-merta langsung diberikan pada pasien yang dicek gitu ya kadar gulanya tinggi, langsung diberi obat anti diabetes, enggak. Namun direkomendasikan terlebih dahulu untuk melakukan pola diet dan exercise selama kurang lebih 3 bulan. Apabila masih terjadi lonjakan kadar gula di dalam darah, maka barulah diinisiasi untuk diberikan terapi farmakologi, tentunya dengan obat-obatan. Jadi memang untuk penyakit diabetes mellitus ini ya bisa disebabkan memang karena keturunan genetik gitu ya, tapi juga saat ini banyak pergeseran gitu ya, disebabkan karena pola makan, pola hidup yang tidak seimbang, yang tidak baik. Jadi ada kemarin ada laporan gitu ya, angka kejadian pasien DM ini banyak diderita usia anak-anak hingga remaja. Bayangkan gitu ya, biasanya penyakit ini umumnya terjadi pada usia 30-40 ke atas. Nah, sekarang ada laporan terbaru bahwa di anak-anak hingga remaja pun gitu ya, banyak yang angka kejadian penyakit diabetes ini mengalami peningkatan. Nah, jadi kok bisa gitu ya? Ya karena diduga karena faktor pola makan yang kurang sehat, yang kurang baik gitu. Jadi kita di sini karena kita punya kesempatan gitu ya untuk mendalami ilmu ini lebih dalam, jadi alangkah baiknya gitu ya masing-masing dari kita menjaga ya pola makan yang sehat, yang baik. Jadi kalau ingat kampanye dari Kemenkes, kalian juga pasti sudah sering dengar mulai dari kecil SD gitu ya. Yang namanya 4 sehat 5 sempurna itu benar gitu ya, 4 sehat 5 sempurna. Jadi sekali makan itu komposisi nasi gitu ya, kemudian karbo ya, karbo, protein, lemak itu harus balance, harus seimbang dan harus terpenuhi gitu ya. Jadi ada yang namanya isi piringku ya.
Itu istilah ya, istilah dari Kemenkes, digaungkan oleh Kemenkes, yang namanya isi piringku. Sekali makan itu sudah harus mencakup yang namanya nasi ya, karbo kompleks, kemudian protein ya, protein terbagi dua, hewani dan nabati gitu ya, dan lemaknya harus ada. Kemudian dan sayur ya sebagai perwakilan dari serat. Nah, jadi sekali makan itu tidak lupa harus ada karbo, protein hewani, protein nabati, ya, dan juga dari lemak dan serat. Gitu. Berapa menit lagi? Bisa berapa menit lagi ya? Bisa lihat. Izin menjawab Ibu, ada sekitar 25 menit lagi. Oh, masih 25. Oke. Nah, jadi ini untuk resistensi insulin ya. Bisa dipahami? Yang ini? Bisa Ibu. Oke. Bisa tolong dijelaskan? Jelaskan, nanti saya coba koreksi gitu ya, jika ada pemahaman yang kurang tepat. Yang resistensi Kak Ibu. Ya, boleh. Yang ini? Baik, kalau resistensi insulin ini kan dia karena Ini penurunan siapa? Ini cinta siapa? Ibu, Oh, cinta. cinta ya, silahkan. Resistensi insulin ini terjadi karena adanya penurunan sensitivitas reseptor insulin terhadap insulin. Nah, Ya. insulin ini dalam keadaan normal kan manusia makan, maka glukosa dalam tubuhnya akan tinggi, glukosa dalam darahnya akan tinggi. Lalu hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitari dan memerintahkan juga kelenjar pituitari ke pankreas untuk melepaskan hormon insulin. Lalu insulin berikatan dengan reseptor insulin yaitu tirosin kinase, lalu tirosin kinase untuk mengaktifasi GLUT4. GLUT4 ini adalah transporter yang memasukkan glukosa ke dalam jaringan atau sel. GLUT4 itu membantu untuk membawa glukosa karena ukuran molekul glukosa ini termasuk besar. Seperti itu, Ibu. Oke. Terus yang paling penting adalah pada kondisi resistensi insulin gitu ya, kondisi ini itu tidak terjadi. Kondisi ini tuh yang mana gitu? Yang ini yang di dalam kotak gitu ya. Oke ya, jadi pada saat resistensi insulin tidak terjadi ikatan ya antara insulin dengan reseptornya. Kalau tidak terjadi ikatan antara insulin dengan reseptornya yaitu tirosin kinase, maka si GLUT4 tidak akan teraktivasi. Reseptor transporter GLUT4 tidak akan teraktivasi. Akibatnya apa? Akibatnya glukosa yang memiliki ukuran molekul yang besar tidak bisa masuk ke dalam jaringan atau sel. Akibatnya apa lagi? Akibatnya ya glukosa akan terlihat banyak gitu ya, akan ditemukan banyak di dalam pembuluh darah. Gitu ya, bisa dipahami ya semuanya. Bisa, Ibu. Ya, oke. Ibu izin konfirmasi Bu. Ya, Jadi kan selama puasa waktu pembelajaran cuma 75 menit Bu. ya. Jadi tadi harusnya kita selesai itu di jam 8.55 Bu. Karena kan Ibu mulai dari jam 7.40. Jadi selesainya jam 8.55. Itu kurang lebih 8 menit lagi Bu. Oh, 8 menit lagi ya. Oke, oke. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Oke, berarti sudah tinggal sedikit ya waktunya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti nanti ketemu lagi di saya, insya Allah nanti di pertemuan penyakit ya, penyakit pada sistem kardiovaskular, itu ada 2 pertemuan ya. Mungkin nanti saya akan minta waktunya dimajukan, karena itu pertemuan terakhir kalau nggak salah 14 dan 15, tapi
rasanya saya khawatir nanti akan bentrok di kegiatan akademik saya perkuliahan di ITB. Jadi mungkin nanti akan minta waktunya kita kuliahnya tidak di pertemuan 14 dan 15 ya. Tapi ntar saya konfirmasi lagi ke ketua kelasnya ya. Oke, jadi untuk minggu depan kuliahnya nanti bersama siapa ya? Nanti dilihat aja ya di jadwal yang kemarin yang tabel perkuliahan itu saya bagikan ya. Udah slide-nya nanti dicek aja, bisa dihubungin ya dosennya. Mungkin cukup untuk kuliah hari ini jika tidak ada pertanyaan ya terkait dengan sistem endokrin dan penyakit, contoh penyakitnya. Jadi dibaca-baca lagi ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Saya akhiri untuk kuliah hari ini, saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.